Perkenalkan anggota kami, saya sendiri Eli Sofiatul Wasilah, Endah Burhani Sultaning Tias, dan Muhammad Mahdat Al-Madani. Implementasi konsep pendidikan menurut Pavlov. Paradigma conditioning klasik merupakan karya besar Ivan Pavlov pada tahun 1849 sampai 1936. Ilmuwan Rusia yang mengembangkan teori perilaku melalui percobaan tentang anjing dan air liurnya. Proses yang ditemukan oleh Pavlov karena perangsang yang asli dan netral atau rangsangan biasanya secara berulang-ulang dipasangkan dengan unsur penguat yang menyebabkan suatu reaksi. Perangsang netral disebut perangsang bersyarat atau terkondisionir, yang disingkat dengan CCS, Conditioned Stimulus. Penguatnya adalah perangsang tidak bersyarat atau US, Unconditioned Stimulus. Percobaan Pavlov, Classic Conditioning. Pengondisian klasik adalah proses yang ditemukan Pavlov melalui percobaannya terhadap anjing. Kita lihat pada gambar nomor 1, itu kan sebelum conditioning. Jadi gambar pertama itu di mana anjing bila diberikan sebuah makanan adalah conditioned stimulus, maka secara otonom anjing akan mengeluarkan air liur. Air liur ini adalah unconditioned response. Selanjutnya adalah implementasi konsep pendidikan menurut Skinner. Skinner adalah seorang psikolog dari Harvard yang telah berjasa mengembangkan teori perilaku Watson. Pandangannya tentang kepribadian disebut dengan behaviorisme radikal. Behaviorisme menekankan studi ilmiah tentang respon perilaku yang dapat diamati dan determinan lingkungan. Dalam behaviorisme Skinner, pikiran sadar atau tidak sadar tidak diperlukan untuk menjelaskan perilaku dan perkembangan. Menurut Skinner, perkembangan adalah perilaku. Oleh karena itu, para behavioris yakin bahwa perkembangan dipelajari dan sering berubah sesuai dengan pengalaman-pengalaman lingkungan. Percobaan Skinner. Kita lihat pada gambar. Skinner memasukkan tikus yang telah dilaparkan dalam kotak yang disebut Skinner box, yang sudah dilengkapi dengan berbagai peralatan, yaitu tombol, alat pemberi makanan, penampung makanan, lampu yang dapat diatur nyalanya, dan lantai yang dapat dialiri listrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya yang berjudul Implementasi Konsep Pendidikan menurut Piaget. Piaget terkenal dengan teori perkembangan kognitifnya. Ia memaparkan bahwa terkait dengan perkembangan usia, maka kemampuan kognitif anak juga berkembang. Piaget kemudian membagi perkembangan kognitif dalam 4 tahap. 1. Tahap sensorik motorik, yaitu sejak lahir hingga anak berusia 2 tahun. Nomor 2, tahap operasional konkret, yaitu sejak usia 2 tahun hingga 7 tahun. 3. Tahap operasional konkret, yaitu sejak usia 7 tahun hingga 11 tahun. Dan nomor 4, tahap operasional format, yaitu sejak usia 11 tahun dan seterusnya. Implementasi konsep pendidikan menurut Vygotsky. Vygotsky yang dikenal dengan teori perkembangan sosiostruktural menekankan pada interaksi sosial dan budaya dalam kaitannya dengan perkembangan kognitif. Perkembangan pemikiran anak dipengaruhi oleh interaksi sosial dalam konteks budaya di mana ia dibesarkan. Menurut Vygotsky, setiap fungsi dalam perkembangan budaya anak akan muncul 2 kali, yaitu pada mulanya di tingkat sosial dalam hubungan antar manusia dan interpsikologi, kemudian muncul di tingkat personal dalam diri anak atau intrapsikologi. Saya ingin melanjutkan materi tentang implementasi konsep pendidikan menurut John Dewey. Dalam banyak tulisannya, Dewey sering memberikan kritik terhadap sistem sekolah tradisional. Yang dapat dijelaskan di sini bahwa dalam sekolah tradisional, pusat perhatian berada di luar anak, apakah itu guru, buku, teks, dan sebagainya.
Kondisi ini merupakan kegagalan untuk melihat anak sebagai makhluk hidup yang tumbuh dalam pengalaman dan di mana dalam kapasitasnya untuk mengontrol pengalaman dan dalam transaksinya dengan lingkungan. Bagi Dewey, kehidupan masyarakat yang demokratis adalah dapat terwujud bila dalam dunia pendidikan hal itu sudah terlatih menjadi suatu kebiasaan yang baik. Ia mengatakan bahwa ide pokok demokratis adalah pandangan hidup yang dicerminkan dengan perlunya partisipasi dari setiap warga yang sudah dewasa dalam membentuk nilai-nilai yang mengatur hidup bersama. Dan yang terakhir, kesimpulan. Menurut Pavlov, dengan teori conditioning klasik merujuk pada sejumlah prosedur latihan karena satu stimulus dan rangsangan muncul untuk menggantikan stimulus lainnya dalam mengembangkan suatu respon. Prosedur ini disebut klasik karena prioritas historisnya seperti dikembangkan Pavlov. Dan menurut Skinner, belajar lebih mengulik konsep para tokoh sebelumnya. Skinner mampu menjelaskan konsep belajar secara sederhana, tetapi lebih komprehensif. Menurut Skinner, hubungan antara stimulus dan respon terjadi melalui interaksi dengan lingkungan kemudian menimbulkan perubahan tingkah laku. Kognitif merupakan salah satu bagian dari inteligensi yang merupakan tempat di mana segala aktivitas mental terjadi, di mana informasi bisa masuk dan diproses untuk kemudian direpresentasikan lagi. Salah satu tahap perkembangan yang dikemukakan oleh Jean Piaget yaitu tahap kognitif praoperasional yang terdapat pada anak usia 3-6 tahun. Menurut Vygotsky, setiap fungsi dalam perkembangan budaya anak akan muncul dua kali, yaitu pada mulanya di tingkat sosial dalam hubungan antar manusia atau interpsikologi, kemudian muncul di tingkat personal dalam diri atau intrapsikologi. Dan menurut John Dewey, tentang pendidikan yang akhirnya melahirkan sebuah gagasan mengenai pendidikan partisipatif yang juga meliputi gagasan learning by doing, yaitu adanya pendidikan sebagai proses sosial di mana anggota masyarakat yang belum matang atau terutama anak-anak diajak untuk lebih berpartisipasi dalam masyarakat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.